mempunyai pusaka itu ribuan pusaka, tapi saya tidak mempunyai pusaka ini. Itu ibaratkan saya tidak bisa mengendalikan diri saya sendiri. Karena apa? Karena pusaka tersebut ini adalah pusaka tinggi, ibu dari semua pusaka. Assalamualaikum dulur, kita ketemu lagi di sesi kedua. Dan ternyata penggemar keris atau kolektor keris itu bukan hanya orang-orang tua semacam Kang Mas Wahyu, Kang Mas Alman. Ternyata juga ada seorang yang milenial, kekinian, tapi juga mempunyai kegemaran untuk ikut kuri-kuri benda karya nenek moyang kita, benda peninggalan bersejarah. Mungkin Mas Wahyu bisa memperkenalkan siapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita santai dengan medang sore-sore. Selanjutnya saudara sekalian, saya ketemu dengan seorang muda milenial, kemudian banyak tato di badannya, itu tanda kalau dia itu milenial. Kemudian Mas ganteng, cakep, dan saya justru terkagum-kagum karena seorang yang moderat, yang modern, kemudian kekinian, milenial, tapi seneng dengan benda-benda pusaka. Tentunya ada cerita di balik itu. Mari, namanya Mas Danang, Masnya Danang. Mas Dian, monggo dikenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mas Dian, panggilan di media sosial dan Mas Satriwaji. Saya dari Bojonegoro. Dengan demikian saya ingin memperkenalkan dengan jenis benda-benda pusaka tersebut, seperti contoh Singo Barong Kinata Emas Tangguh Madiun dengan pamor pendaringan terbang. Dengan hal yang lainnya ini dengan betok nogo tumpuk atau bisa dikatakan dengan nogo kawin, estimasi era Singosari. Blok 3 Jangkung. Biasanya untuk pusaka ini buat tinggi. Seumpama saya mempunyai pusaka itu ribuan pusaka, tapi saya tidak mempunyai pusaka ini. Itu ibaratkan saya tidak bisa mengendalikan diri saya sendiri. Karena apa? Karena pusaka tersebut ini adalah pusaka tinggi, ibu dari semua pusaka. Ada lagi era yang lebih tua lagi seperti Hindu Buddha. Ini kan era Singosari. Mas Dian, Mas Dian tadi kan main ke sini. Tentunya kenapa kok senang pusaka ini? Awalnya dari mana itu kok senang pusaka itu? Iya Mas Wahyu, gini, asal mula saya suka jenis pusaka ini ya. Sebelumnya saya kan pernah dikasih jenis pusaka seperti benda pusaka seperti apa itu? Bukan, kerang. Kerang itu, bentuk kerang itu warnanya kuning. Kuningan lah, ibarat kuningan. Kalau orang dulu bisa menyebutnya pusitau. Sebelum saya dikasih dengan benda tersebut, saya sudah bilang sama bapak saya, "Le, pusaka iki ojo mbedhewe norno, apa maneh mbedhe sombong." Dan terjadiannya, akhirnya saya coba. Oh, jadi pusitau kuwi iso tak gawe mangan lombok gak rasa pedes, tak gawe mangan kecut gak rasa kecut. Akhirnya saya coba, terjadilah benar-benar nyata. Akhirnya saya bukan sombong dan bawa ke sana. Saya makan mie sampai berapa tumpuk, berapa mangkok itu saya makan, sumpah lah. Itu saya lakukan itu semua. Dengan halnya itu sama, ibaratnya kan pusaka masih saya pegang. Semua pusaka saya taruh, ya udah, tidak ada khasiatnya. Terus akhirnya pusaka tersebut tak bawa ke sana ke sini dengan kesombongan saya. Akhirnya pusaka tersebut hilang musnah entah tahun dan tahun. Di mana tempatnya sekarang?
terus kemudian Terus beralih ke keris. beralih ke keris itu Iya. ada peristiwa apa? Sebelum peristiwa keris ini kan saya sebelumnya main ke tempat teman saya. Teman saya itu di rumahnya ada keris. Teman saya punya keris. Aku dulu pernah mempunyai jenis pusaka seperti keris ini mungkin bisa lebih sakti. Pemikiran saya dalam logika saya. Akhirnya saya bilang ke teman saya, itu keris sampah mas. Kok kelihatannya bagus. Coba ke sini aku tak lihat, saya pengen lihat. Akhirnya dikasih tahu, saya lihat itu pusaka tersebut jenis jalak tilam, jalak ngori. Pusaka besar banget. Itu katanya penjualan orang tuanya. Terus tak kasih tahu lagi, terus saya bilang kalau pengen rumah, ya monggo mas, sampean betul, karena rumah yang api, kalau dini sampean rumah tawar sampai ini. Tidak apa-apa mas, kalau betul. Ini betul nopo sama betul sama rumah. Akhirnya pusaka tersebut saya bawa. Dengan halnya pusaka saya bawa itu, saya kan akhirnya saya menikah dengan dia. Sini namanya pengen mencari pekerjaan di rumah saya tuh. Kenal dengan Mas Yayan. Mas Yayan ini dari Balen. Saya perkenalan sama Mas Yayan, saya tanya jenis pusaka tersebut. Mas, pusaka ini pusaka apa? Kan waktu itu kan saya ada krisis ekonomi. Terus akhirnya saya merobohkan hati saya untuk menjual. Karena apa? Karena keadaan saya ini. Nah, akhirnya saya jual ke Mas Yayan. Mas Yayan bilang, Mas Yayan, ini semua mas saya jual aku berapa? Kalau saya namanya jual beli barang antik, Mas Yayan, ini saya kemungkinan beli 1 juta. Loh, hati saya rumah banyak itu uangnya. Akhirnya saya kasihkan ke Mas Yayan. Terus sampai hal tersebut saya berpikir, saya kok suka dengan barang tersebut, tapi kok tak jual. Terus maksudnya hati saya ini, diri saya ini gimana? Terus akhirnya mulai waktu itu saya ingin bergabung dengan orang-orang antik di desa Kapas. Nah, akhirnya saya bergabung. Saya ingin belajar dengan benda-benda pusaka. Akhirnya saya bergabunglah dengan anggota di Pataka. Akhirnya saya tanya-tanya dan belajar pusaka dari jenis sengkelat, singobarong, sosok dan sebagainya, hal-hal yang berinisial antik. Sampai akhirnya bisa membedakan antara ini produk baru sama barang-barang yang benar-benar kuno gitu. Iya, benar. Nah, mungkin itu bisa diceritakan Mas Yayan, cara untuk membedakan antara ini produk baru, ini benda kuno itu dari mananya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk membedakan keris kuno sama keris kamardikan itu ada beberapa metode ilmu dalam estetika. Itu satu dengan material penciptaan keris tersebut. Kalau memang itu dibuat dari meteor, itu dipastikan sepuh. Tapi kalau di nikel itu biasanya ada yang kalau tidak nom-noman di zaman era PB atau HB, ya setelah kamardikan. Itu satu di material. Nomor 2-nya lagi, kalau kita lihat dari sisi ganjanya, mungkin kalau yang buatan baru itu pasti landep. Di ganja itu landep, dipakai rabaan. Terus diraba ini kayak kasar. Nah, kasar itu bisa dipastikan baru. Terus di ganja ini ketul. Terus yang terinti itu lihat di usia peksi. Itu kalau orang-orang ilmu estetika bilang matahari peksi. Jadi peksinya ini ada kelihatan matahari usia. Mungkin kalau hanya membayangkan terus yang dimaksud peksi yang benar itu seperti apa gitu Mas? Ya. Nah, jadi untuk ini kalau ilmu saya ya, ini berdasarkan ilmu saya, estetika saya yang saya pelajari. Jadi lihat dari awal itu ganja ini dilihat dari sini, ini dipegang. Ini kalau ketul, nah, ini bisa dipastikan sepuh. Oh gitu ya. Terus rabaan, meraba. Nah,
Kalau ini diraba kayak gini, ini halus, itu sepuh. berarti sepuh. Tapi kalau baru dikasih sini udah nyantol-nyantol. Nah itu ciri khas berdasarkan ilmu estetika saya. Terus lanjut lagi kalau kurang masih bingung lagi, lihat ini udah oke, kurang yakin, kita bisa buka peksi seperti ini. Nah, kita buka peksinya, kita lihat di sini. Ini ada namanya matahari peksi di sini. Nah, kalau ini kan ini pakai ada ciri khasnya ini di patek. Kalau patek ini khas empu. Ya di sini lihat di matahari peksinya ini. Ini kalau kurang yakin, kalau ini sudah ada semua ciri seperti ini bisa dipastikan dari sini sepuh. Gitu, Mas. Ya. Ada lagi? Ya, dulur, kita jadi semakin paham bagaimana menilai sebuah keris. Minimal membedakan antara keris itu keris buatan baru atau memang benar keris-keris yang mempunyai nilai kesepuhan. Gitu. Kalau misalkan keris yang udah tua itu bisa nggak didaur ulang, Mas? Artinya dibikin dijadikan satu kemudian seperti baru. Bisa. Jadi gini, untuk keris sebenarnya itu kita lihat dari nilai seni dan nilai pekerjaannya. Kalau pekerjaannya memakan waktu yang lama, walaupun itu baru, kamardikan atau dibuat empu-empu yang sudah mempunyai sertifikasi empu, yang sudah diakui negara, bahkan diakui sampai UNESCO, itu nilainya juga tinggi sebenarnya, walaupun di era kamardikan. Nah, kita lihat dari lama pekerjaannya itu dari mana? Dari tempaannya ini. Seberapa banyak tempaan keris ini dibuat. Ya, itu ada beberapa ciri yang memang untuk melihat keris yang nominalnya harga dari kualitas besi yang murah, sedang, bahkan yang paling mahal. Itu bisa dilihat dari ciri besinya. Terus kemudian ciri besinya, ada gak wilayah-wilayah tertentu misalkan di daerah berang dekat lautan misalkan begitu, atau dengan yang di wilayah-wilayah keraton yang di dekat misalkan Solo dan sebagainya, karakter yang bisa dilihat bagaimana itu? Ada ciri khas tertentu. Jadi kalau kita lebih teliti di estetika, di penglihatan keris itu ada beberapa ciri. Contoh kita lihat karya di Empu Solo. Empu Solo itu atau dikenal Empu Surakarta atau Empu PB itu ada di bagian greneng. Bentar ya. Jadi kalau nggak kita praktekkan dengan keris, kita nggak tahu apa itu greneng, apa itu gajah. Jadi kalau di Solo, Surakarta ini dengan ciri khas di sini ini ada namanya tungkaan. Nah, ini khas dari Solo itu pasti di sini ada tungkaan, baru di sini ada greneng. Kalau hanya nguceng mati seperti ini kan namanya nguceng mati. Ini khas Tuban. Kalau di Solo, Surakarta pasti dikasih khas namanya tingil, tungkaan. Ada ketebalan, ada ketebalan sama sini jeber seperti ini. Ini khas Surakarta. Beda lagi dengan khas HB. HB lebih beda lagi. HB itu lebih hampir sama seperti Surakarta, Jogja itu karya seninya. Cuma ganjanya ini agak lebih pendek. Agak lebih pendek, lebih panjang daripada Solo. Ada lagi sekarang masih dikaryakan juga, itu Empu Mageti, Empu Magetan. Itu ganjanya lebih panjang lagi, lebih khasnya itu lebih panjang lagi. Nah, itulah yang menjadi ciri khas tangguh atau karya suatu daerah. Seperti itu, Mas Wahid. Kalau diraba besinya misalkan bahannya itu ada mencirikan ini dari Magetan misalkan kasar halusnya dan sebagainya. Kalau ciri khas besi itu ada memang. Jadi macam-macam besi itu sebenarnya kan kita lihat dari selorok ya. Jadi keris itu dibuat tempa, dibuat kodokan gitu, baru ditepuk, kita diisi selorok ya. Selorok itu namanya baja. Ini terlihat seperti ini namanya selorok ini. Nah, di samping tepi keris ini belah tajamnya ini namanya selorok, terbuat dari baja.
Nah, baja inilah yang menentukan hasil karya tersebut. Biasanya kalau di warang itu ada yang warna hijau, ada yang warna kelabu, ada yang warna hitam. Nah, ini yang menentukan jenis bajanya ini khas dari daerah. Setiap keris pasti beda-beda. Enggak, kalau wilayah selatan di wilayah apa tepi-tepi pantai kan banyak pasir. Oh iya. Apakah nggak ada kandungan-kandungan yang mungkin kresek-kresek kayak pasir misalkan begitu? Iya. Saya jelaskan lagi, kalau empu pesisir, empu yang hidup di tepi lautan, itu wasuhannya itu penyepuannya itu pakai air garam atau air laut. Nah, itu biasanya kas besinya. Jadi sebenarnya rabaan halus ini nggak bisa dibuat patokan sebenarnya. Kalau buatannya empu sombro, empu anjani, empu yang hidup di pesisir itu rata-rata besinya juga kasar atau berasa. Jadi ya, contoh Tuban. Kalau ini berdasarkan ilmu estetika saya ya ini rabaannya agak kasar kalau diraba. Terus ini masih agak tajam. Kalau kita lihat rabaan di sini, nanti, nah ini sudah bisa prediksi. Ini kalau tidak tangguh nom-noman, ya Kamardikan. Antara dua itu. Jadi nanti kalau sudah di situ, kita belajar lagi, lebih ke dalam lagi, ke estetika lagi, lihat garapnya. Garap itu mulai seloroknya, itu kita pakai selorok mana, kasnya. Terus kita pakai, lihat usia itu pakai tepen. Nah, pakai itu masih dalam lagi itu, kalau dikuak malah tidak habis-habis itu. Nah, ini bisa dipastikan kalau tidak nom-noman, PB habis sebelum Kamardikan, bisa jadi ya setelah Kamardikan. Keris dengan bentuk seperti ini. Nah ini kas ini ya, ini kas ganja pendek. Ini tidak agak nungkak. Kalau di Surakarta itu pasti nungkak ini. Ini kan tidak nungkak ini. Ini lurus, langsung lurus. Ini kemungkinan Kartosuro. Kalau ditangguh, kemungkinan ganja pendek. Jadi nom-noman bagi 3, PB, HB, sama Kartosuro. Itu atas perjanjian Giyanti itu kan terbentuk 3 daerah itu. Itu memiliki keris yang berbeda-beda juga bentuknya. Terus gini Mas Yayan, kenapa kok saya dengar itu di keris jenis HB, PB itu kok nominal pemaharannya, garapannya kok katanya kok cukup lumayan mahal, yang bisa diterangkan untuk sampai. Kenapa kok ke garap PB HB itu mahal? Itu sebenarnya itu fanatisme sih, fanatisme dari sesuatu. Contoh gini, kita punya karya nih di Bojonegoro, punya empu di Bojonegoro, pengen nggak keris Bojonegoro juga mau laku mahal? Lah dijadikanlah politik dagang seperti itu ya. Yes, gitu. Kayak semacam politik eporbia itu. Nah, seperti itu. Makanya saya harap kedepannya ini di Bojonegoro juga ada tangguh Bojonegoro. Betul. Menciptakan image dan karya tersendiri khas Bojonegoro. Oke, saya masih penasaran dengan Mas Dian ini. Oke. Tadi awal mula mengenal keris sudah. Sekarang keasikannya apa sih Mas menggeluti keris ini? Ini Mas ya, semisal saya kan mencari setiap per kampung, lokasian lah ibaratnya ya. Karena saya lebih fantastisnya kenapa? Karena orang kampung kadang itu tidak tahu dengan nilai-nilai sejarah yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya, leluhurnya. Contoh seperti ini. Ini kan dulu saya dapat keadaan karat banget. Misalkan, Mbah, kula niki nggak ada keris, tapi niki keris nopo? Niki pajeng pinten? Terus akhirnya saya, ya jenengan nyuwun pinten?